Sejarah singkat microteaching. Microteaching mulai dikembangkan di Universitas Stanford pada tahun 1963 dalam rangka menemukan metode latihan bagi para calon guru yang lebih efektif. Ide pertama timbul dalam bentuk demonstrasi di mana sekelompok siswa bermain peran. Kemudian, diadakan penelitian terhadap pengajaran mikro dalam situasi pembelajaran sebenarnya. Dalam rangka mengembangkan keterampilan mengajar, pembuatan mengajar yang kompleks dipecah-pecah menjadi sejumlah keterampilan agar mudah dipelajari. Selain itu, diteliti pada cara-cara mengembangkan metode secara fleksibel dan efektif, disertai dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai reinforcement. Adapun pengertian microteaching menurut Richard and Jensen tahun 1974, microteaching adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang calon guru mengembangkan keterampilannya dalam menerapkan teknik mengajar tertentu. Adapun tujuan microteaching menurut Hasibuan, Ibrahim, dan Toemial tahun 2014. Tujuan yang diharapkan dari pembelajaran microteaching antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu calon guru atau guru menguasai keterampilan-keterampilan khusus agar dalam latihan tidak mengalami kesulitan. Yang kedua, meningkatkan taraf kompetensi mengajar bagi calon guru secara bertahap dengan penguasaan keterampilan-keterampilan yang akhirnya dapat diintegrasikan dalam mengajar yang sesungguhnya. Yang ketiga, dalam in-service training, bagi guru atau dosen diharapkan yang bersangkutan bisa menemukan sendiri kekurangannya dalam mengajar dan usaha memperbaikinya. Yang keempat, memberi kemungkinan dalam latihan pembelajaran mikro agar calon guru atau guru menguasai keterampilan khusus mengajar, agar dalam penampilan mengajar mantap, terampil, dan kompeten. Yang kelima, sebagai penunjang usaha peningkatan keterampilan, kemampuan serta efektivitas dan efisiensi penampilan calon guru atau guru dalam proses mengajar. Adapun manfaat dari microteaching, yang pertama, manfaat bagi mahasiswa calon guru. Mahasiswa calon guru dapat melatih bagian demi bagian dari setiap keterampilan mengajar yang harus dikuasai secara lebih terkendali dan terkontrol. Mahasiswa calon guru dapat mengetahui tingkat kelebihan maupun kekurangannya dari setiap jenis keterampilan mengajar yang harus dikuasainya, menerima informasi yang lengkap, objektif, dan akurat dari proses latihan yang telah dilakukannya melewati pihak observer. Yang kedua, manfaat bagi para guru. Para guru baik secara mandiri maupun bersama-sama dapat berlatih untuk lebih meningkatkan kemampuan mengajar yang telah dimilikinya, dapat dijadikan proses uji coba terhadap hal-hal yang baru, seperti dalam penerapan metode, media, materi baru atau jenis-jenis mengajar lainnya sebelum ditetapkan dalam proses pembelajaran yang sebenarnya. Lalu yang ketiga, manfaat bagi supervisor, yaitu dapat memperoleh data yang objektif dan komprehensif, tingkat kemampuan para calon guru maupun para guru dalam hal kemampuan mengajar yang harus dikuasai sesuai tuntutan profesinya. Aspek-aspek dalam microteaching. Pembelajaran mikro atau microteaching memiliki beberapa aspek dalam melatih keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pengajar terkait dengan sejauh mana kemampuan para guru mampu di dalam menerapkan berbagai variasi metode pengajaran. Menurut Barnawi dan Arifin tahun 2016 terdapat beberapa aspek keterampilan dalam microteaching, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, kedua keterampilan menjelaskan, ketiga keterampilan mengadakan variasi, keempat keterampilan memberikan penguatan, kelima keterampilan bertanya, keenam keterampilan mengelola kelas, ketujuh kemampuan mengajar kelompok kecil dan perorangan, kedelapan keterampilan membimbing diskusi dan kelompok kecil. Karakteristik microteaching. Karakteristik utama dari pembelajaran microteaching adalah bentuk penyederhanaan. Sesuai dengan sebutannya mikro, yaitu situasi dan kondisi pembelajaran yang disederhanakan atau dirancang dalam bentuk kecil. Pembelajaran mikro berbeda dari segi ukuran dibandingkan dengan pembelajaran biasa. Ukuran pembelajaran mikro nampak lebih kecil, yaitu untuk mengilustrasikannya bahwa dalam pembelajaran mikro bentuk pembelajaran lebih disederhanakan.
Adapun perbedaannya dilihat dari unsur-unsur pembelajaran yang digunakan, di mana unsur-unsur pembelajaran mikro lebih disederhanakan terutama dilihat dari segi kualitas, misalnya dari segi materi, waktu, jumlah siswa, jenis keterampilan dasar mengajar yang ditetapkan, dan lain-lain. Sebagai suatu pendekatan pembelajaran, penyederhanaan melalui pembelajaran mikro ini dianggap cukup penting. Maka jika bagian-bagian atau keterampilan dalam bentuk kecil telah dikuasai, maka akan mempermudah penguasaan terhadap hal-hal yang lebih luas dan kompleks.